Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi asam basa. Nah, soalnya seperti pada layar kita. Diketahui larutan 25 mili CH3COH 0,2 molar direaksikan dengan 25 mili NaOH 0,2 molar berdasarkan persamaan reaksi berikut. Nah, jika Ka dari CH3COOH atau Ka dari asam lemah 10⁻⁵. Nah, maka pH larutan yang terbentuk adalah. Nah, teman-teman, sebelum menjawab soal, pertama kali kita lakukan adalah melihat atau menuliskan semua data yang diketahui soal. Di sini kita singkat dikit. Yang pertama ada 25 mili CH3COOH. Mili adalah satuan volume, berarti 25 mili adalah volume dari CH3COOH. Volumenya 25 mili. Kemudian ada 0,2 molar. Molar adalah konsentrasi dari CH3COOH. Berarti M besar atau molaritas dari asam adalah 0,2 molar. Nah, asam direaksikan dengan 25 mili NaOH. Mili adalah satuan volume, berarti 25 adalah volume dari NaOH. Volume NaOH 25 mili, kemudian konsentrasi 0,2 molar. Kemudian ada nilai Ka dari asam lemah yaitu 10⁻⁵. KaCH3COOH adalah 10⁻⁵. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat apakah masih ada data yang diketahui dari soal. Jika sudah kita tuliskan, maka kita lanjut ke yang ditanyakan oleh soal. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah pH larutan yang terbentuk, katanya pH larutan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa yang ditanya, maka kita bisa menjawab soal. Nah, di soal diketahui data volume dan molaritas. Nah, untuk menjawab, pertama kali kita ubah data ke dalam mol, di mana hubungan mol sama dengan M dikali volume, molaritas dikali volume. Nah, pertama ada untuk data asam CH3COOH, molnya berarti molaritas asam yaitu 0,2 dikali volume asam 25 mili. 0,2 dikali 25 ada 5 milimol. Nah, satuannya 5 milimol karena volumenya dalam satuan mililiter. Nah, begitu juga untuk basa NaOH, mol dari konsentrasi M 0,2 molar dikali volume 25 mili. Hasilnya juga 5 milimol. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada persamaan reaksi kita. Di sini ada asam lemah CH3COOH yang direaksikan dengan basa kuat NaOH akan menghasilkan garam CH3CONA dan air. Nah, kita lihat mol yang direaksikan itu sebanyak 5 mol CH3COOH dan 5 mol basa. Jadi 5 milimol asam direaksikan dengan 5 milimol basa. Nah, karena jumlahnya sama, berarti yang bereaksi juga sama, sebanyak 5 milimol asam, basa juga bereaksi sebanyak 5 milimol dan akan membentuk garam sebanyak 5 milimol. Nah, setelah reaksi, yaitu pada keadaan sisa, asam 5 kurang 5 adalah habis 0. 5 kurang 5 0, berarti asam dan basa habis bereaksi, menghasilkan garam sebanyak 5 milimol. Mana hasilnya menyisakan garam. Nah, jika campuran basa kuat dengan lemah, asam lemah menghasilkan garam, berarti ini dinamakan hidrolisis, reaksi hidrolisis asam basa. Nah, kemudian kita lihat pada yang ditanya soal, yang ditanya adalah pH larutan. Nah, untuk hidrolisis dari basa kuat dan asam lemah, kita bisa mencari nilai konsentrasi OH-, di mana rumusnya akar KW dikali Ka dikali konsentrasi garam. KW adalah tetapan di mana nilainya 10⁻⁴. Ka adalah tetapan dari asam lemah yaitu 10⁻⁵. Sedangkan konsentrasi garam di soal kita punya molaritas atau mol dari garam, maka kita harus mengubah mol ke dalam bentuk molaritas.
Molaritas sama dengan mol dibagi volume. Mol sebanyak 5 milimol, volume adalah volume campuran asam dengan basa yaitu 25 ditambah 25 itu 50. Berarti 5 dibagi 50 menghasilkan 0,1 molar untuk konsentrasi garam. Nah teman-teman, kita sudah ada konsentrasi garam, maka kita bisa mencari nilai OH-. Dengan rumus akar KW 10 pangkat min 14 Ka 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi 0,1. Nah, berdasarkan perhitungan didapat hasil konsentrasi OH- sebanyak 10 pangkat min 5. Kemudian kita sudah ada nilai OH-, maka kita bisa mencari POH yang mana rumusnya min log OH-. Min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Nah, kita sudah ada nilai POH yaitu 5, yang dibutuhkan pH. Nah, ingat pH ditambah POH itu 14. POH sudah ada 5, berarti pH sama dengan 14 dikurang POH atau 14 kurang 5 itu 9. Berarti pH larutan adalah 9.